Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gender SIP 9 ingin mempresentasikan hasil temuan proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Bagus Saputra. Saya Kofifa Bana. Saya Tasya Ramadhania. Saya Windy Agalestari. Saya Nila Lima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil temuan lapangan kami terkait dengan proyek gender dan keluarga, yaitu Index of Women Empowerment in Agriculture, yang akan kami sajikan dalam bentuk video. Yang pertama, indikator Production Decision Making atau pengambilan keputusan produksi. Berdasarkan temuan di lapangan, dari data karakteristik terlihat bahwa para petani perempuan ini aktif dalam pengelolaan kebun sehari-hari. Mereka tahu persis jadwal pemupukan, panen setiap 2 minggu sekali, dan jenis pupuk yang mereka gunakan juga beragam. Berbagai jenis seperti organik, kimia, dan pupuk kandang. Berdasarkan temuan di lapangan, mereka cukup paham soal teknis budidaya. Terbukti dari jawaban mereka tentang jarak tanam, mereka menjawab 9 kali 9 meter, dan jenis varietas sawit yang mereka gunakan juga bervariasi seperti Tenera, Dura, dan DXP, serta penggunaan pupuk yang mereka gunakan juga beragam. Tapi untuk keputusan strategis seperti kapan mulai bertani sawit atau konversi lahan, kemungkinan masih melibatkan diskusi keluarga secara kuat. Sebenarnya otonomi dalam pekerjaan harian sepertinya masih baik. Mereka yang menentukan kapan ingin ke kebun, kapan ingin panen, dan bagaimana cara kerjanya. Adapun faktor yang mempengaruhi indikator production decision making atau proses pengambilan keputusan produksi, yaitu gender norms atau GNC. Jadi faktor penting di sini fakta bahwa semua responden adalah ibu rumah tangga dengan pekerjaan sampingan sebagai petani sawit menunjukkan masih ada konstruksi sosial yang masih kuat tentang peran utama perempuan di rumah tangga. Dukungan suami dan pandangan masyarakat sangat menentukan seberapa bebas mereka mengambil keputusan di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah indikator Access to and Control over Resource atau akses dan kontrol sumber daya. Berdasarkan temuan yang kami temui di lapangan, yang menarik adalah semua lahan berstatus milik sendiri dengan sertifikat hak milik. Tapi perlu dicatat, ini milik keluarga, belum jelas apakah nama sertifikatnya atas nama mereka atau suami. Kemudian, akses ke input pertanian sepertinya tidak ada masalah. Mereka membeli dari agen lokal atau pasar input produksi yang ada di dekat tempat mereka tinggal. Untuk modal, hampir semua tidak mengambil kredit formal meskipun ada akses ke BRI atau Mandiri. Kalau butuh dana, mereka lebih suka pinjam ke keluarga atau saudara. Kepemilikan aset produktif pun ada. Mereka punya alat-alat seperti dodos, egrek, parang, sprayer, bahkan motor dan mobil gerandong untuk angkut hasil. Tapi yang jadi pertanyaan, seberapa besar kontrol mereka atas aset-aset ini? Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi dari indikator akses dan kontrol sumber daya ini, yaitu Access to Productive Asset atau APS dan Household Economic Condition atau HEC, saling terkait di sini. Kondisi ekonomi yang relatif baik, misalnya punya lahan 1-15 hektar, punya kendaraan, ikut mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya. Tapi Institutional Support atau INS masih lemah. Hanya 3 orang yang jadi kelompok tani dari 30 responden yang kami wawancarai. Dan tidak ada yang ikut koperasi kecuali 3 orang di kelompok Harapan Maju. Yang ketiga, income control atau kontrol pendapatan. Berdasarkan temuan di lapangan, produksi TBS mereka cukup signifikan dari 650 kg sampai 10.000 kg per panen dengan harga 2.500 sampai 2.800. Artinya, pendapatan dari sawit ini lumayan besar untuk memenuhi ekonomi keluarga. Realitanya, mereka semua menjual hasil panen mereka ke toke atau ram atau pedagang pengepul, bukan langsung ke PKS atau koperasi. Alasan utamanya lebih dekat, faktor kemudahan dan hubungan personal. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka menerima uang hasil penjualan langsung atau melalui suami? Kontrol terhadap penggunaan uang hasil sawit ini kemungkinan masih terbatas, mengingat pola keluarga tradisional yang sangat kuat. Adapun faktor yang mempengaruhi kontrol pendapatan, yang pertama, faktor WEP mereka tinggi dalam aspek kerja fisik, tapi kontrol ekonominya masih perlu dilihat lebih jauh. Yang kedua, faktor GNC juga berperan. Norma yang ada kemungkinan menempatkan suami sebagai pemegang kontrol utama keuangan meskipun istri yang bekerja di kebun.
Selanjutnya, faktor ACC, mereka tentang harga TBS sepertinya cukup baik karena mereka tahu harga sebelum menjual hasil panen mereka. Yang keempat adalah leadership and community participation, kepemimpinan dan partisipasi komunitas. Dimensi ini paling lemah di antara yang lain, karena dari 30 responden, hanya 3 orang yang jadi anggota kelompok tani di Padang Baru dan hanya 3 orang yang ikut koperasi di Harapan Maju. Yang aktif baru sekitar 1-4 kali pertemuan per bulan. Pendampingan penyuluhannya juga minim atau bahkan tidak ada dalam per bulannya. Realita di lapangan, partisipasi dalam organisasi formal pertanian sangat rendah. Mereka sepertinya lebih fokus kerja sendiri-sendiri. Tidak ada data tentang keterlibatan mereka di organisasi sosial perempuan seperti organisasi PKK, arisan, pengajian, dan akses ke pelatihan dan penyuluhan juga sangat terbatas di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi indikator kepemimpinan dan partisipasi komunitas yaitu ada institutional dan social support NIS dan polisi dan external environment support PES juga belum optimal. Tidak ada program yang menyentuh mereka secara spesifik. Access to Information and Network (ACC) juga terbatas karena tidak terhubung dengan kelompok tani. Ironisnya, mereka punya akses ke telepon atau komunikasi, bisa dilihat dari kepemilikan kendaraan dan akses ke bank, tapi jaringan formal pertanian tidak terbangun. Selanjutnya yaitu jarak rumah ke kebun. Ada yang cuma 5 meter, ada yang sampai 3 km. Mereka juga punya beban kegiatan seperti pembersihan lahan, pemupukan, panen, penunasan. Status utama mereka yaitu ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu realita di lapangan yang kami temukan, double burden jelas ada. Mereka harus urus rumah tangga plus kelola kebun sawit tersebut. Untuk yang lahannya luasnya itu 6-15 hektar, beban kerjanya pasti akan lebih berat. Yang untuk lahannya dekat rumah 5-100 meter mungkin lebih mudah bolak-balik. Tanggungan keluarga 0-4 orang juga mempengaruhi beban domestik mereka. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi alokasi waktu dan beban kerja, yaitu gender norms and cultural values (GNC) sangat dominan di sini. Konstruksi sosial bahwa perempuan tetap harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik rumah tangga membuat mereka harus pintar-pintar mengatur waktu. HOP juga terkait kalau kondisi keluarga baik, ada yang bantu, pendapatan cukup, beban kerja akan bisa lebih ringan lagi.